satu istri punya suami tapi jinah sama orang lain. Si suaminya tuh. Si istri. Si istrinya. Istrinya nggak punya suami. Apa hukumnya? Tobatnya berapa tahun? DOD asa Dosa. Abdi namina saha. lamun di umi ada Umi Alia gitu aja. Umi Alia. Umi Aliyah ya teh. Kumaha Umi? Umi Aliyah kapan mahasiswanya Aliyah wae? Jadi Pertanyaannya. pertanyaan Mama, jadi ada satu istri punya suami tapi jinah sama orang lain. Si suaminya tuh. Si istri. Si istrinya. Istrinya nggak punya suami. Apa hukumnya? Tobatnya berapa tahun? DOD asa Dosa. tobatnya berapa tahun? Iya. Harus taubatan nasuha. Iya, kata saya juga. Tapi lah nggak didengar lah, didengar supaya ku mamah tahu semuanya se-Indonesia lah. Itu teh udah banyak mas seperti itu. Malah tak kalau ditanyain ntar tahu saya, tahu Umi dan itu ya saya punya. Tak terus ada yang istri punya suami kemana-mana enggak ngasih tahu, mau ke undangan kek, mau hajatan kemana undangan enggak dikasih teng Kalau seandainya istri tadi kegiatannya rutin, misalnya ngaji di kelurahan tiap Senin jam 8 sampai lohor, izin sekali ahli cukup. ibadah kata orang. Misalnya sekarang pengajian di RW tiap Selasa jam 8 sampai lohor, izin sekali cukup tidak harus tiap melangkah izin kecuali yang temporer. Lagi, Ternyata itu, yang tadi jinah tadi tuh yang ngaji juga mah. Yang jinah itu teh, ahli tahajudnya iya, mingguannya iya. Tapi Masa tukang ngaji tapi iya. jinah. Makanya suaminya kok cenah ahli tahajud, ahli ngaji. Kenapa yang tahu kalau dia jina nggak ngomong sama suaminya? Panggil RT, panggil RW, panggil suaminya. Kalau Anda tidak menegurnya, Anda ikut dosa. Suaminya tahu nggak? Tahu. Suaminya udah tahu. Disiksa itu teh, yang Salah. ngaji nahanana teh. Sama siapanya Ku teh? suaminya. Terus. Nganti dipaehan hungkul. Tak gitu mama tah. Nu lalaki teh Bu, disiksa. maaf. Saran saya tidak harus dipaehan, dibunuh, cukup ceraikan, pulangin ke rumah orang tuanya selesai. Udah diceraikan, surat talak langsung. Ya udah, Ya udah. ngapain lagi? Ngapain Kenapa repot? Udah Jangan pusing-pusing. ngurusin urusan tetangga. Gue aja ngomongin orang banyak dosa. Ngapain ngerumpi ngomongin orang? Iya. Makanya orang Sunda suka bilang nusok moyok sok kaoyok. Yang suka ngatain orang nanti kena dirinya. Nggak usah kita ribut ngomongin orang, merasa gue paling bener. Aduh. Tidak ada yang sempurna. Iya. Udah ikutan pusing masalahnya udah selesai. Nah, iya, udah diselesai sama suaminya selesai. Dadah. Itu supaya tahu yang istri jinah itu gitu. Diceraiin teh mana mau atau udah dilaki orang mau Nah sekarang rujuk istrinya lagi, gitu. apakah semakin dekat dengan teman jinahnya? Ya nggak tahu juga itu. Oke. Nah intinya gini mah. Gitu, Bagi jadi, seorang bentar ya. iya. Bagi seorang perempuan pejinah apa hukumannya? Jinah ada dua. Satu jinah muson. Jinah muson, Orang yang berjinah sudah menikah. Kata Allah hukumannya dikubur sampai pinggang di pinggir jalan raya. Sampingnya tumpuk batu yang tidak tajam. Semua orang lewat nimpuk sampai mati baru dosanya dihapus. Titik. Dua. Jina goer muson. Orang yang berzina belum pernah menikah. Anda lihat An-Nur ayat 2, azaniatu wajani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penjina laki-laki, penjina perempuan, dua-duanya diikat di sebuah tiang, diikat di sebuah pohon, dicambuk dengan 100 cambukan yang sangat
kuat. Iya. Oke, berarti Iya, betul. pezina yang sudah menikah dan belum menikah hukumannya Beda beda. hukumannya. Oke. Beda. Nah, itu kan kalau kita melakukan hukum Islam secara benar. Betul. Nah, kalau di negara kita kan nggak mungkin melakukan itu. Karena bukan negara Islam. Nah, terus gimana dong? Ipan lihat di dalam Ali Imran 135. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau seseorang berbuat dosa, ada orang lain atau dosa dengan diri sendiri. Walladzina idza qalu fahisyatan. Fahisya itu dosa yang bukan sendiri, ada orang lain, misalnya pacaran. Misalnya zina. 2. Kalau ada zalamu anfusahum. Orang dosa sendirian ngajak orang, mabuk, nyimeng, teler dan seterusnya. Ingat sama Allah, taubat sama Allah. Allah Maha Pengampun. Syaratnya jangan mengerjakan dosa lagi. Wih. Terima kasih banget, Mah. Kembali banget. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mah, saya nanya sedikit. Kalau ada orang berbuat dosa atau salah apapun itulah, kita anggap misal mencuri aja lah ya. Kemudian tertangkap, kemudian di penjara. Tapi di penjara nggak ada rasa tobat, ya udah ngikutin hukum aja. Keluar, apakah dosanya sudah diampuni? Hukum di hadapan Allah mutlak adanya. Kenapa? Banyak manusia berbuat baik di alam dunia belum mendapat balasan kebaikan. Banyak orang berbuat jahat di alam dunia belum dapat ajab di alam dunia. Sekarang dunia di negara kita jangan jauh-jauh. Orang mau nyolong ayam, keok, ayamnya belum ketangkap, digebugin sampai bonyok. Iya. Orang koruptor miliaran triliunan santai. Senyum. Setahun 2 tahun dikasih keringanan hukum. Makanya di akhirat mutlak hukum dari Allah yang paling adil. Kecuali kalau sudah ditangkap, kemudian dipenjara, kemudian dia tobat, bisa. Diampuni oleh Allah. Ada pemutihan. Oke. Jadi jangan mentang-mentang, kan saya mah sudah dipenjara, sudah dihukum dunia, udah deh pasti diampuni. Tapi gitu. enggak. Tapi apakah dari hati dia berubah? Walaupun di penjara, kalau di penjara dia belajar makin canggih, bikin dosa. Makanya di penjara dia menyadari yang saya kerjakan salah, belajar jadi baik. Masya Allah, sekarang jadi orang baik. Itulah yang dikehendaki oleh Allah dan itulah manusia yang terbaik. Ya udah kalau gitu, Ibu sudah puas ya? Pertanyaan sudah banyak ya? Kalau gitu sebelum pisah kita doa dulu Mama, mangga. Bu, jadilah kita mertua yang baik. Sayangi menantu kita. Didik mereka karena mereka sudah menjadi anak kita. Sebagai manusia pasti tidak semua menyenangkan kita, tapi itu dikirim oleh Allah buat kita agar kita menerima mereka apa adanya, arahkan ke arah yang baik sesuai aturan agama kita. Angkat tangan yuk, hadirkan hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan